bahwa di tahun 2021 ini jelas akan ada sekolah yang dibuka, sistem pembelajaran anak-anak tanpa melihat zona terjadinya COVID-19. Tetapi kami melihat di tengah-tengah situasi COVID ini bahwa antara pendidikan dan kesehatan ini tidak bisa terlepas. Sangat terkait sekali. Yang mana yang kita pilih? Keselamatan manusia ataukah kecerdasan kehidupan bangsa kita selaku generasi ke depan? Kendala kami di Tabanan di tengah-tengah situasi COVID ini jelas PAD kita menurun. Ya, tidak sesuai dengan harapan. Ya, karena Tabanan juga tumpuannya adalah yang paling terbesar dalam meningkatkan PAD inilah pariwisata. Om Swastiastu. Halo sahabat Bali Puspa News. Hari ini kembali lagi di acara berbincang-bincang bersama dan saya Ayudhya Budiantari. Hari ini ditemani oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan, yaitu Bapak Igusti Komang Wastana. Iya. Oke, benar. Apa kabar Pak? Baik. Kabar baik. Jadi sebelum ke pertanyaan inti, saya mau tanya untuk Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan ke membahas bidang-bidang napi manten nggih. Sebelum kami bahas ini, izinkan dulu mengaturkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, tugas Komisi 4, kebetulan kami diberikan amanah menjadi ketua. Ini ada beberapa yang kami bidangi. Satu, yaitu pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas. Yang kedua, di situ ada kebencanaan, itu BPBD. Kedua, ada dinas sosial, ada dinas kebudayaan. Kemudian juga ada di situ terkait dengan KB, ya. Ya. Tadi Bapak menyebutkan mengenai pendidikan, ya. Jadi kan dapat tersiar kabar kalau di 2021 nanti akan ada kan ada sekolah tatap muka langsung, karena sebelumnya di 2020 kita ada pandemi COVID-19 kan, jadi sekolah semuanya itu online. Jadi dari Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai sekolah tatap muka di 2021? Terima kasih. Jadi berbicara terkait dengan COVID-19 yang memberikan dampak banyak kesulitan terhadap masyarakat, bukan saja di bidang pendidikan, tetapi juga di situ ada ekonomi yang menjadi masalah besar, kemudian di situ ada sosial termasuk kesehatan. Kalau sesuai dengan surat SKB, surat keputusan bersama dari Menteri Kesehatan, ya kemudian juga dari Menteri Agama, termasuk Menteri Dalam Negeri, itu sudah jelas bahwa apa menjadi sebuah kajian dari Kementerian 4 surat keputusan SKB ini, bahwa di tahun 2021 ini jelas akan ada sekolah yang dibuka, sistem pembelajaran anak-anak tanpa melihat zona terjadinya COVID-19. Karena bagaimanapun kajian dan instruksi himbauan dari 4 menteri ini tetap menjadi satu komando, yang mana kajiannya bahwa diserahkan ke masing-masing daerah bagaimana kebijakan strategis yang diambil oleh pimpinan kepala daerah, bupati, termasuk bekerja sama di situ dengan Disdik, komite, orang tua, murid, termasuk kepala sekolah. Maka di situ ada rapat-rapat yang setelah dilakukan, walaupun tidak sepenuhnya sudah dilakukan sampai saat ini, kajian ini penting. Ya, karena kajian itu jelas akan menentukan berapa persen masyarakat setuju, berapa persen orang tua, murid ini setuju bahwa sekolah terjadi tatap muka. COVID-19 terlalu lama sudah memberikan masalah besar terhadap pendidikan kita, karena sebelum surat SKB diturunkan ini
sistem pembelajaran ini dilakukan dengan sistem daring, ya, online atau sistem pembelajaran kelompok offline. Tetapi dalam hal sistem pembelajaran ini tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Kenapa? Karena banyak kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Satu, terkait dengan masalah sarana prasarana yang dimiliki oleh anak-anak yang sering berebut dengan orang tuanya terkait dengan HP Android. Yang kedua, berbicara kendalanya adalah terkait dengan masalah sinyal. Ketiga, terkait dengan paket anak-anak yang memang sangat terbatas sekali. Yang diturunkan oleh dari kementerian kemarin hanya 25.000 nggak salah per bulan. Nah, disitulah kendala-kendala yang dihadapi sehingga banyak anak-anak juga yang sistem pembelajaran daring ini tidak sepenuhnya fokus dapat mengikuti pelajaran yang memang diberikan tugas-tugas dari sekolah. Nah, inilah akan menimbulkan dampak-dampak. Satu, sumber daya manusia yang dilahirkan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu. Tetapi kami melihat di tengah-tengah situasi COVID ini bahwa antara pendidikan dan kesehatan ini tidak bisa terlepas. Sangat terkait sekali. Yang mana yang kita pilih? Keselamatan manusia ataukah kecerdasan kehidupan bangsa kita selaku generasi ke depan sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 itu. Karena tujuan pendidikan sudah jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, satu sisi kita dibenturkan bagaimana menyelamatkan anak-anak bangsa ini di tengah-tengah situasi COVID. Nah, itulah langkah-langkah kebijakan strategis yang diambil oleh salah satu 4 menteri sesuai dengan SKB ini, bahwa tidak akan melihat zona yang terjadi, apakah zona itu merah, apakah zona itu oranye atau zona itu hijau. Yang jelas bahwa proses belajar ini tetap akan harus belajar, tetapi tetap melalui daripada evaluasi hasil kajian pendapat antara orang tua, termasuk guru, termasuk disdik, dan juga keputusan terakhir adalah pemerintah. Nah, ini yang akan dilakukan. Jadi selain di bidang pendidikan, agenda apa saja yang dilakukan oleh Komisi 4 terkait dengan bidang-bidang lain yang diampuni gitu? Iya, Komisi 4 sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa banyak hal yang sudah kita lakukan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini yang berdampak kepada masyarakat. Salah satunya kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat, dan kami pun sangat berterima kasih kepada semua elemen masyarakat yang mana sudah menyatukan kekuatan nasional ini, kekuatan pusat termasuk kekuatan daerah, dalam hal membangun spirit baru, bergotong royong, bekerja sama, bagaimana memutuskan rantai COVID-19 ini. Salah satunya tadi yang saya sampaikan berdampak kepada sosial, kita pembagian sembako di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pembagian masker juga kita lakukan di tengah-tengah masyarakat di situasi COVID ini. Nah, banyak hal juga yang kita bangun spirit masyarakat di sini, yang sudah kebijakan-kebijakan juga diambil oleh Ibu Bupati. Karena bagaimanapun banyak masyarakat yang sudah mengalami masalah juga terkait dengan PHK, ya, putus hubungan kerja, karena Bali adalah merupakan tujuan daerah wisata. Jadi banyak terjadi putus kerja, termasuk yang dirumahkan. Nah, untuk itulah langkah strategis dengan Tabana sebagai dinas pertanian. Jadi kita didik, kita latih kalangan anak-anak muda yang kena putus kerja ini. Kemudian kita ajak mereka bagaimana memanfaatkan lahan-lahan kosong, kembali ke desanya, kembali ke rumahnya untuk bercocok tanam. Jadi pemanfaatan lahan ini penting. Ada memang menanam sayur, ya, kemudian juga yang lainnya. Nah, ini disupport langsung oleh pimpinan daerah yaitu Ibu Bupati. Kami mendorong Komisi 4. Nah, langkah-langkah ini yang penting, langkah kerjasama dalam hal bagaimana membangun semangat masyarakat ini di tengah-tengah situasi COVID, sehingga masyarakat dapat merasakan kenyamanan, tidak panik, tidak resah. Itu yang paling terpenting sesungguhnya. Nah, yang kedua, kita sebagai fungsi pengawasan, di situ juga sudah terlahir peraturan Ibu Bupati bagaimana disiplin dalam hal melaksanakan prokes, yaitu 3M itu. Ya, bagaimana sebenarnya memakai masker, kemudian juga mengatur jarak,
termasuk mencuci tangan. Ini yang rutin tidak boleh terputus, termasuk juga dengan ketika sekolah terjadi tatap muka ini, itu pun tidak boleh terputus memberikan saran-saran itu. Harus rutin informasi ini diberikan kepada anak-anak kita, karena sensitifnya di situ adalah anak-anak kelas 1, 2, 3 ini adalah anak-anak yang masih suka bermain. Maka informasi-informasi inilah yang terpenting sebenarnya, termasuk lintas komunikasi pusat terhadap daerah, ya, termasuk masyarakat bagaimana juga membangun komunikasi yang rutin terhadap lembaga-lembaga yang menangani ini, stakeholder termasuk dinas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, inilah komunikasi dan informasi yang harus rutin dibangun sehingga proses kerjasama dapat berjalan dengan baik. Nah, itu kira-kira. Tadi bidang yang disebutkan juga Komisi 4 DPR di Kabupaten Tabanan juga membidangi mengenai kesehatan, jadi apa persiapan dari Komisi 4 ini mengenai, kan sudah vaksin kan sudah datang, tapi apa saja persiapan dari Komisi 4 DPR di Kabupaten Tabanan? Iya, sesuai dengan persiapan Komisi 4, kita sudah melakukan tatap muka dengan agenda rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, termasuk juga Kesehatan kemarin. Di tanggal 21 kita melakukan rapat kerja dengan dinas terkait dengan mengundang Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Disitulah kita menyempurnakan tugas-tugas kerja kita, saling membangun komunikasi dan mengisi langkah-langkah ke depan, karena bagaimanapun apa menjadi sebuah harapan kita bersama ingin menyelesaikan COVID ini agar segera berakhir. Justru vaksin ini ditunggu oleh masyarakat dunia, ya, karena vaksin itu harapan yang begitu besar bahwa persoalan yang terjadi saat ini segera harus kita selesaikan, sehingga aktivitas masyarakat baik itu dari sektor ekonomi, sosial, dan kesehatan yang saya sampaikan tadi ini dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk itu kami di Komisi 4 yang pertama menyarankan kepada Dinas Kesehatan harus segera mungkin menyelesaikan yang disebut dengan cool room-nya. Ya, ruang pendinginnya ini harus disiapkan. Ketika vaksin datang besok, berapa jumlah vaksin sesuai dengan jumlah penduduk Tabanan ini harus memang menjadi hitungan yang jelas. Ya, jangan sampai ada kesenjangan-kesenjangan yang terjadi atau kenakalan-kenakalan yang terjadi. Apalagi Bapak Presiden kita sudah menyampaikan bahwa vaksin ini gratis. Inilah fungsi kita di lembaga DPRD Komisi 4 untuk mengawasi langkah-langkah ini. Karena bagaimanapun terkait dengan cool room ini harus betul-betul sesuai dengan standar yang diharapkan oleh WHO untuk menjaga daripada keamanan kualitas vaksin itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah pembahasan anggaran, kita sudah fokuskan anggaran di dalam hal pembangunan ruang cool room ini 1.200.000.000, ditambah dengan ada dana pendamping yang baru lagi 500 juta, setengah miliar. Nah, jadi ini sudah cukup dalam hal bagaimana untuk menyelesaikan harapan kita sebelum vaksin ini turun. Nah, sebelum di bulan Januari atau akhir Desember ini, harapan kami cool room ini harus selesai, tidak boleh tidak. Karena bagaimanapun kita dorong betul ini Dinas Kesehatan agar betul-betul mengerjakan cool room ini dengan baik. Nah, sehingga kualitas dari vaksin ke depan ini efektivitasnya dapat terjaga. Itulah harapan masyarakat bersama. Nah, kita di dalam rapat sudah sepakat bersama dengan anggota Komisi 4 mendorong segera untuk bekerja lebih semangat. Nah, dengan disitulah kami bersyukur, ya, apa menjadi sebuah harapan kita bersama, vaksin yang memang kita tunggu-tunggu ini segera mungkin akan turun di Tabanan. Nah, berapa turunnya? Nah, kami belum jelas pembagiannya masing-masing kabupaten kota. Berapa yang akan turun sebagai tahap pertama? Nah, itu yang kami dapatkan informasi kemarin. Tetapi terkait dengan masalah COVID-19 di Tabanan ini Tabanan termasuk zona merah. Zona merah. Ya, termasuk zona merah. Nggak salah yang kami dengar kemarin sampai hari ini data kasusnya itu 1.790 yang positif di Tabanan, yang terawat sekarang nggak salah itu 221.
ya yang terawat. 121, mohon maaf, 121 biar datanya per hari ini. Ya, 121 yang memang dirawat di rumah sakit, yang meninggal adalah 60 orang yang sudah meninggal. Ya. Terakhir ini Pak, kan sidang paripurna tahun 2020 itu sudah berlangsung. Boleh dikasih tahu hasil sidang Komisi 4 yang terutama terkait dengan COVID-19? Terima kasih. Proses anggaran rapat paripurna pembahasan anggaran di Kabupaten Tabanan ini sudah berjalan cukup baik. Ya, berjalan cukup baik, tidak ada kendala apa-apa. Kemudian kaitannya kami di Komisi 4 sudah memfokuskan anggaran-anggaran yang ada di Dinas Kesehatan, termasuk di Dinas Pendidikan, termasuk leading sektor yang kami ajak kerjasama. Tidak ada masalah sampai sekarang. Cuman kendalanya apa? Kendala kami di Tabanan di tengah-tengah situasi COVID ini jelas PAD kita menurun, ya, tidak sesuai dengan harapan, ya, karena Tabanan juga tumpuannya adalah yang paling terbesar dalam meningkatkan PAD inilah pariwisata. Ada Tanah Lot, ya, ada Bedugul, ada Jatiluwih, termasuk yang lainnya. Nah, disinilah PAD kita menurun dan bagaimanapun harus tetap punya semangat ya untuk bekerja. Contoh kemarin berbicara masalah pendidikan, kita kerjasama dengan Translasi. Ya, di Translasi itu biasanya kita fokuskan anggaran 17 miliar untuk kerjasama dengan Translasi, sekarang hanya mampu 3 miliar. Inilah salah satu contoh. Karena apa? Kemampuan daerah dengan PAD yang ada. Ya, benar-benar. Yang terakhir Pak, himbauan Bapak untuk masyarakat Tabanan mengenai protokol kesehatan. Terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Tabanan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, kita harus tetap disiplin sesuai dengan himbauan, baik itu dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, termasuk Ibu Bupati Tabanan. Karena bagaimanapun, untuk menyelesaikan rantai putusnya COVID-19 ini, jelas tanpa ada kerjasama dan gotong royong dalam menyelesaikan, yakin tidak akan mampu. Untuk itulah harapan kami, masyarakat harus disiplin. Ya, satu, bagaimana menggunakan masker. Yang kedua, bagaimana mengatur jarak. Tiga, bagaimana secara rutin mereka untuk mencuci tangan ketika mereka berpergian dan pulang ke rumah. Yang terakhir adalah jangan berpergian kalau memang tidak ada tujuan yang penting. Apalagi sekarang ini kita akan menyambut yang disebut dengan Hari Natal dan Tahun Baru. Ya, jauhi tempat-tempat berkerumun atau keramaian. Kemudian urungkan niat berpergian kalau tidak ada kepentingan yang lain. Lebih baik tinggal di rumah. Itulah harapan kita bersama. Kalau masyarakat sudah betul-betul disiplin, saya yakin bahwa penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tabanan ini bisa menurun. Kita bisa terlepas dari keadaan zona merah seperti sekarang. Sekian bincang-bincang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tindakan. Akhir kata saya aturkan Parma Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.